Rumah semi-furnished di kawasan BSD yaitu Nava Park. This is the house. Welcome to another house. Di sini adalah satu kawasan yang elit yaitu Nava Park BSD. Klasternya namanya Lakewood. Luas tanahnya 10 x 22, 220 meter persegi. Luas bangunannya 337 meter persegi. Kamar tidurnya ada 4 dan menghadap ke utara. Nah, rumah ini sudah sempat direnovasi dan sudah memiliki tambahan furniture yang bagus banget. Kita mulai ya. Ini adalah bagian carportnya, jadi muat untuk 2 mobil dan yang pasti sudah dikasih batu yang super kasar teman-teman. Lalu di depan dari rumah ini batas tanahnya sampai di sini masih ada jogging track. Jadi ini khusus untuk jalan nih teman-teman. Dan fasilitas di sini selain ada botanical park juga ada clubhouse yang bagus banget. Nah, untuk fasad depannya teman-teman bisa lihat modelnya sangat modern dan minimalis. Karena banyak sekali pemakaian kaca-kaca yang sangat besar. Untuk mobil bukan hanya 2 ini ya teman-teman, jadi masih ada 1 garasi lagi. Nah, sebelum masuk dari area garasi, aku mau ngajak teman-teman untuk naik. Kita akan masuk dari pintu yang ada di lantai 2. Di sisi sebelah kiri ini ada tempat untuk mailbox dan juga ada tempat untuk trash atau sampah. Jadi kelihatan benar-benar bersih ya teman-teman. Lalu masih ada sedikit area untuk tamannya. Nah, sekarang ikutin aku, kita naik, kita masuk ke lantai 2 ya. Sekarang kita sudah berada di lantai kedua. Sebelum kita masuk, aku jelasin dulu. Pintu utamanya itu sudah menggunakan smart door lock. Ini dari Yale dan di sini sudah ada tempat untuk password, lalu ada tempat untuk tap kartu dan juga di sini ini adalah tempat untuk kunci. Jadi kalau misalnya nanti baterainya habis, teman-teman bisa langsung tinggal pakai kunci biasa. Nah, ini adalah area pertama di mana di sini terdapat area foyer yang cukup besar. Jadi di sini sudah dikasih kredensa nih teman-teman ya, langsung melihat ke taman. Nah, sebelum kita ke sana, ikutin aku dulu, aku mau explore ruangan-ruangan utama dari rumah ini. Lantainya semua sudah menggunakan marmer slab teman-teman. Dan ini adalah ruangan pertama, yaitu ruang keluarga. Ruangan ini sudah direnov oleh si pemilik, tadinya ruang keluarga hanya 1. Tapi rumah ini sudah memiliki 2 area ruang keluarga. Yang jelas layoutnya sudah berbeda dengan rumah standar dari developer. Oke, ruangan ini dilengkapi dengan sofa. Nanti semuanya ini nggak termasuk teman-teman ya. Pianonya juga belum termasuk. Tapi sudah ada wall yang cukup tinggi teman-teman. Ada permainan kayu beserta dengan ada chandeliernya. Nah, di belakang aku ini jendela. Jendelanya besar-besar ya teman-teman. Dan bisa dibuka 1, 2, 3. So sehari-hari ya seperti ini teman-teman. Nggak harus nyalain lampu, sudah terang juga. Sekaligus sinar matahari, lalu pencahayaan dan juga sirkulasi udaranya pasti bagus banget. Nah, untuk area sini sudah dilengkapi dengan AC Daikin ya. Ini AC Daikinnya sudah 2 PK teman-teman, jadi sudah nempel di plafon. Nggak cuma di sini, nanti ada satu lagi di area library, yaitu di lantai ketiga. Nah, ini adalah area ruang makannya teman-teman. So, ruang makan di sini ini nanti sudah termasuk. Dikasih 1 meja, mejanya ini dari kayu teman-teman ya. Panjang banget, muat sampai dengan 8 orang. Lalu ini dari Selini nih teman-teman. Dan sudah dikasih juga chandeliernya. Sebelum kita explore lagi, kita lihat dulu di belakang aku.
ini ada satu area taman, teman-teman. Jadi untuk akses kalian bisa menggunakan pintu geser kaca. Jadi ada dua geser kaca, dua bidang. Ini adalah tamannya, teman-teman. Kalau kita lihat, ini size-nya nggak terlalu besar, tapi teman-teman masih bisa manfaatin kalau pengen bikin kolam renang anak-anak. Lalu untuk dindingnya, ini nih, bagusnya Navapak ya, teman-teman. Jadi nggak dikasih cuma polosan aja, melainkan sudah dikasih tali-tali airnya. Nah, ini adalah tempat untuk santai buat si pemilik, dikasih kipas angin, sudah ditutup pergola sedikit, teman-teman ya. Jadi ini nanti termasuk. Untuk kursi mejanya ini belum. Yuk, sekarang aku ajak lagi lihat. Ini adalah ruang keluarga, teman-teman. Jadi sebetulnya si pemilik kepengen banget punya ruang keluarga yang lebih besar dan intim. Kenapa? Karena itu persis dari pintu masuk kan ya. Jadi di sini kalau kita lihat memang kelihatannya cuma muat 3 orang, tapi sebetulnya ini sofanya tuh besar-besar, teman-teman. Satu dudukannya bisa berdua. Nah, di sebelah sini ini nanti belum termasuk untuk TV dan kredensa di sini ya. Tapi untuk bagian dindingnya, kalau teman-teman lihat, ini sudah hasil renovasi dari pemilik. Jadi sudah dikasih panel kayu, lalu di sini tuh tempelan kayak batu-batuan gitu, teman-teman. Bagus ya. Jadi ini sudah nanti kalian dapatkan. Bayangin aja banyak banget dana yang dikeluarin oleh si pemilik untuk renovasi. Nah, di sebelah sini ini adalah tempat untuk lift. So, nanti aku kasih lihat dari lantai 1, liftnya bisa naik sampai ke lantai 3. Jadi, si pembeli Lakewood nggak perlu bobok-bobok lagi. Memang sudah disiapkan oleh developernya. Tinggal pasang unitnya, tinggal ganti bagian jendela ini aja. Nah, di sebelah aku, ini adalah satu area powder. Kita lihat dulu ya. Ini adalah area powdernya, teman-teman ya. Untuk area powder sudah terkesan sangat mewah begitu masuk. Kenapa? Karena dindingnya sudah dipakai motif marmer warnanya coklat tua, lalu disandingkan dengan warna dinding yang lebih muda. Wastafelnya pun teman-teman bisa lihat gede banget, teman-teman ya. Di sini sudah dikasih cermin, lalu sudah ada toiletnya dan ada exhaust juga. Yuk, sekarang kita lihat ke junior master bedroom. Ini dia junior master bedroom. Kenapa aku bilang seperti itu? Karena ini adalah salah satu keunggulan Navapak yang sudah diikuti oleh developer-developer lainnya. Dalam satu rumah memiliki 2 kamar tidur utama. Dan ini seperti disebut sebagai kamar tidur untuk orang tua. Kenapa? Karena ini selantai ya teman-teman, dengan ruang keluarga, lalu ada dapur, ruang makan. Jadi nggak perlu naik turun. Tapi size-nya hampir sama besar dengan kamar tidur utama yang di lantai 3. Nah, untuk area ini pastinya wall yang sudah nempel ini nanti kalian sudah dapatkan. Ranjangnya belum termasuk teman-teman ya, nakasnya juga belum. Nanti kosongan, tapi untuk lemari di sini ya, sama ini yang sudah menempel di belakang teman-teman ya. Nah, ini adalah satu akses ke area taman. Jadi kalau kita lihat, ini sama nih teman. Aduh, berat ya teman-teman ya. Harus pakai 2. Kenapa berat? Karena memang kualitasnya itu dikasih yang terbaik oleh si developer. Nah, dengan adanya pintu geser kayak gini, kebayangkan sirkulasinya, pencahayaannya, nggak takut nyamuk. Memang di sini jarang ada nyamuk, teman-teman. Makanya dibuat seperti ini, enak banget ya. Jadi begitu pagi kita bangun langsung melihat taman yang cukup hijau. Kamar ini juga sudah dilengkapi dengan walk-in closet. Yuk kita lihat ya. Ini adalah area walk-in closetnya nih teman-teman ya. Cukup simple, warnanya coklat tua. Lemarinya sudah full. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pintu lemari. Di ujung sebelah sana ini adalah tempat untuk meja rias. Semuanya sudah dikasih neon. Wow, bener-bener bagus. Jadi ini kalau kita lagi berias, rasanya bener-bener puas pastinya. Yuk, sekarang ikutin aku lagi karena ada kamar mandi di dalam khusus untuk kamar tidur ini. Ini adalah kamar mandi khusus untuk junior master bedroom. Kita lihat ya teman-teman ya, di sini ada wastafel, lalu di sini ada toiletnya dari Toto semua, lalu sudah ada glass screen. Kita masuk lagi. Nah, kalau teman-teman perhatikan, ini lantainya sudah menggunakan warna seperti marmer ya, ada coraknya. Dindingnya juga dikasih two tone. Lalu di belakang aku ini sudah ada bathtub.
Batapnya di sebelahnya ini langsung jendela, jendelanya sudah dikasih jendela blur, jadi nggak kelihatan dari depan. Kalau dibuka ini sambil berendam, sambil menikmati udara yang fresh banget. Lalu ada di sini showernya itu sudah double ya teman-teman. Nanti ini persis sama dengan kamar mandi yang ada di master bedroom. Makanya teman-teman kalau beli di sini udah nggak perlu repot lagi mikirin interior ataupun furniture-nya. Sekarang aku ajak kalian untuk melihat area dapur ya. Teman-teman, sebelum kita ke area dapur basah, persis di sebelah dari meja makan, ini adalah area pantry ataupun disebut juga dapur bersih. Simple banget, tapi terkesan sangat modern. Kenapa? Karena perpaduan warnanya. Kalian lihat ya, ini jarang banget teman-teman. Ada warna abu-abu, lalu dikasih warna kayu. Nah, di sini sudah dikasih rak gantung untuk gelas-gelas wine. Nanti yang termasuk hanya lemari-lemarinya, termasuk wine chillernya juga, ovennya juga termasuk. Tapi yang ini nggak termasuk dan kulkas juga dibawa oleh si pemilik. Yuk sekarang kita langsung ke dapur kotor ya. Ini adalah area dapur basahnya, dibatasi dengan pintu, jadi ada area privacy untuk ruang keluarga. Lalu yang termasuk nanti hanya kitchen setnya aja, lemari-lemarinya. Sudah ada kompor 4 tungku, lalu ada cooker hoodnya dari Franke, dan ini juga sudah ada tempat untuk nyuci piringnya dari Franke. Yuk, dari area ini bisa tembus langsung ke bagian bawah atau lantai 1 yang isinya area servis. Kita lihat sama-sama ya. Teman-teman, kita sudah sampai di lantai 1 dari rumah ini. Jadi di sebelah kanan aku ini adalah tempat untuk lift. Jadi memang sudah dikasih bolong sampai ke atas void ya teman-teman ya. Pada saat ini karena nggak ada liftnya, dipakai buat naruh koper-koper dari si pemilik. Nah, di area ini ditempatkan satu space untuk garasi sebetulnya teman-teman. Jadi muat 1 garasi di dalam, 2 di carport ya untuk mobil. Di sebelah kanan aku ini lemari sepatu yang built-in dibuat oleh si pemilik. Nanti sudah didapat untuk kalian pembeli dari rumah ini. Lalu di sebelah kanan ini adalah area untuk penyimpanan. Di sebelah kanan aku sudah ada 2 pintu, ini untuk lemari penyimpanan. Biasanya simpen alat-alat mobil. Tapi yang dimaksud storage dari rumah ini sebetulnya di kiri aku nih. Jadi sudah ada 2 pintu, lebih besar ukurannya, dan sekarang digunakan untuk menyimpan galon air ataupun cadangan untuk kompor gas nih, tabung gasnya. Jadi ukurannya itu sebenarnya cukup besar. Kalau nanti mau dipakai buat simpen koper-koper itu muat banget teman-teman. Karena menggunakan space yang ada di bawah tangga. Dan di sebelah kiri aku ini adalah area servis. Di sini ada kamar mandi dan kamar tidur untuk asisten rumah tangga beserta area untuk mencuci pakaian. Jadi kalian bisa tempatkan di sini, sudah dikasih TV nih buat asistennya. Jadi supaya ada hiburan ya teman-teman. Yuk sekarang ikutin aku, kita lihat lantai ketiga. Kita sudah sampai di lantai ketiga nih teman-teman. Tapi sebelum kita lihat kamar-kamarnya, di sini sudah ada mini library. Seperti teman-teman bisa lihat, cukup spacious dan sangat nyaman. Karena apa? Karena di sini sudah dikasih rak buku yang cukup tinggi dan teman-teman bisa manfaatin space yang terbuka seperti ini supaya bisa menempatkan pajangan-pajangan kalian. Ini sudah termasuk beserta dengan couch yang seperti ini nih. Lucu banget ya warnanya, warna kuning nih teman-teman. Nah, di sampingnya persis ini ada jendela yang besar sekali menghadap ke depan rumah tadi. So, kalian masih bisa lihat ataupun ngintip ke bagian ruang keluarga yang ada di lantai 2.
sudah dilengkapi dengan chandelier yang cantik tadi. Yuk sekarang ikutin aku, kita mau ke kamar tidur anak ya. Di sini ada 2 kamar tidur anak beserta ada 1 kamar tidur utama. Ikutin aku ya. Sebelum kita masuk ke kamar anak, ternyata di sini sudah ditambahin kredensa yang sangat panjang nih teman-teman. Fungsinya setiap lemari di sini semua bisa dibuka. Jadi pastinya kalian bisa simpen-simpen barang. Yuk sekarang kita masuk. Ini adalah kamar tidur anak yang pertama. Jadi untuk size-nya 2 kamar tidur anak yang bersebelahan, ukurannya sama persis. Di sini ada ranjang, nanti ranjangnya nggak include. Yang include adalah lemari pakaian yang super besar. Teman-teman bisa lihat di sana lemarinya pintu geser, bahannya HPL, warnanya itu putih bersih. Lalu di belakang aku di sini ada meja rias. Jadi meja riasnya ini nanti juga include, tapi tidak termasuk barang-barang pribadi ya teman-teman. Nah ini lampunya kalau dinyalain, wow, berasa kayak diva ya. Nah di sini sudah ada jendela. Kalau kita lihat jendelanya tuh bisa dibuka, besar semua. Ini untuk memaksimalkan pencahayaan serta sirkulasi udara yang sangat baik. Kenapa? Karena di bawah ini adalah taman yang ada di lantai 2. Lemari belajar, termasuk rak-rak ini semuanya sudah kalian dapatkan. Nah, tinggal nanti kalian bisa tambah di sini TV apabila memang diperkenankan untuk kamar anak-anak. Lantainya semuanya sudah menggunakan parquet floor ya. Yuk, sekarang kita lihat kamar selanjutnya. Nuansanya mirip-mirip teman-teman, ranjangnya juga hampir sama. Lalu di sini lemarinya persis sama besar. Di sini adalah lemari belajarnya tanpa TV juga. Nah, tapi di sini untuk meja riasnya sedikit lebih kecil. Cuma nggak apa-apa ya teman-teman, sudah ditambahin dengan neon-neon tetap berasa kayak diva juga. Ini adalah jendelanya sama-sama menghadap ke taman di bawah. Kalau tadi taman bisa dibuat swimming pool, wah pastinya asik banget ya teman-teman, tergantung selera kalian. Sekarang sebelum ke kamar utama, kita lihat dulu ada 1 kamar mandi khusus kamar tidur anak ini. Teman-teman, sebelum ke kamar mandi, ini adalah space yang bisa dipasangin lift. Jadi liftnya bisa nyambung dari lantai 1 yaitu area servis, lantai 2 sampai ke lantai 3. Bagus banget ya teman-teman, jadi kalau punya orang tua nggak bingung lagi walaupun rumahnya lantai 3. Ini adalah kamar mandi khusus untuk 2 kamar anak. Simple sekali, tapi desainnya sudah cukup mewah. Di sini sudah dindingnya menggunakan motif marmer ya teman-teman. Dan ada 2 warna, cukup kontras, coklat tua dengan coklat muda. Lalu di sini untuk wastafelnya ini besar sekali teman-teman. Sudah ditambahin cermin juga, bahkan ditambahin cermin lagi kecil buat cermin rias. Dan di sini sudah ada toiletnya. Lalu di sebelah sana ada area showernya. Area showernya cukup besar dan sudah diberikan pembatas kaca. Yuk, sekarang langsung kita lihat kamar tidur utama. Wow, kita sudah sampai di kamar tidur utama. Begitu masuk, langsung melihat cermin yang besar sekali, beserta ada rak untuk koleksi tas. Di sini adalah meja rias, sangat besar, lalu ditambahin juga dengan lampu-lampu ya, supaya nanti meriasnya benar-benar happy. Lalu di sini juga sudah ada tempat untuk TV. Jadi sudah ada backdropnya, nanti ini backdrop sudah termasuk karena memang sudah menempel. Ranjangnya ini nggak termasuk, tapi teman-teman bisa lihat sebagai ilustrasi aja, ini menggunakan ranjang ukurannya yang king size, besar sekali. Lalu di bagian belakang sama seperti kamar tidur anak tadi, semuanya sudah menggunakan panel. Kalau kita lihat panelnya di sini, ini panel berwarna putih lalu kontras dengan warna kayu yang ada di bawah. Masih ada lampu gantung di kanan kirinya, beserta ada nakasnya nih teman-teman. Dan juga kamar ini sudah dilengkapi dengan jendela. Kalau kita lihat jendelanya sebetulnya ada 4 bidang, jadi memang lebih besar daripada yang ada di kamar anak. Hanya saja yang bisa dibuka hanya 2 nih teman-teman. Yang aku suka adalah ini jendelanya sudah dibuat setengah nih. Jadi artinya kalian nggak perlu khawatir kalau punya anak kecil. Nggak bakalan jatuh ya teman-teman, karena memang sudah dibuat cukup tinggi yang bisa dibuka dan ditutup. Sekarang aku mau ngasih lihat dulu area walk-in closetnya beserta kamar mandi utama.
Ini adalah area walk-in closet. Kalau dilihat di sebelah sana, ini cerminnya besar sekali. Wah, kayaknya enak banget ya teman-teman ya kalau ngaca di sini ya. Kayaknya nggak selesai-selesai nih ganti bajunya. Lalu di sini ada lemari pakaian, jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pintu lemari pakaian. So, pasti kalian puas banget. Dan juga di atasnya masih ditambahin juga dengan lemari. Sehingga bisa simpen barang ataupun mantel, jaket untuk luar negeri yang jarang dipakai bisa disimpan di sini. Yuk sekarang kita lihat untuk kamar mandinya. Ini adalah area kamar mandi, simple aja teman-teman, hampir sama seperti kamar mandi anak ya, cuma ditambahin ada bathtub aja. So di bawah ini ada bathtubnya, tapi dikasih juga jendela sehingga teman-teman bisa santai di sini. Wastafel, toilet, shower, semuanya sama, berikut dengan finishing dindingnya. Keren banget ya teman-teman. Rumah secantik ini sudah semi-furnished, dipasarkan dengan harga 9,2 miliar, masih bisa nego. Buat teman-teman yang tertarik, kalian bisa langsung hubungin Devi di sini ya. Thanks for watching, bye-bye!